Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan bagaimana sih pengajuan judul skripsi di perpustakaan STKIP PGRI Nganjuk pada tahun 2023 ini. Jadi saya mengucapkan selamat kepada mahasiswa dan mahasiswi yang telah menempuh yang namanya skripsi pada tahun ini. Semoga lancar dan sukses tanpa hambatan, amin. Oke, untuk informasi pengajuan skripsi itu sudah saya unggah atau pustakawan unggah di laman perpustakaan STKIP PGRI Nganjuk. Ini adalah alamatnya. Oke. Syaratnya apa saja? Yang pertama, bisa datang langsung ke perpustakaan pada jam kerja. Nah, nanti jika Anda datang ke perpustakaan, Anda bisa yang namanya melihat judul-judul skripsi di sini. Oke. Nah, setelah itu, ketika Anda sudah menemukan judul skripsi yang tepat nih dari beberapa referensi di perpustakaan, silahkan Anda download pengajuan skripsi. Oke, ini langsung aja saya ke webnya ya, biar mudah untuk menunjukkannya. Ini dia. Yang pertama, datang langsung ke perpustakaan, lalu silahkan download form pengajuan skripsi. Jadi ini nanti silahkan Anda download terlebih dahulu. Oke. Nah, ini silahkan ini di-download, diisi NIM, Prodi, pembimbing 1, pembimbing 2, dan judulnya. Oke. Nah, Anda harus ingat nih, yang selanjutnya adalah meminta form data atau judul skripsi terdahulu kepada staf perpustakaan. Kalau Anda datang langsung ke perpustakaan, Anda bisa melihat semua judul skripsi mulai dari terdahulu sampai dengan judul yang terbaru pada admin perpustakaan. Nah, jika Anda jauh dari perpustakaan, Anda bisa melihat yang namanya judul-judul skripsi pada Senayan. Nah, di sini kan ada webnya nih, Perpustakaan STKIP Nganjuk ACID. Silahkan juga Anda ke Digilib atau Digital Library Perpustakaan. Nah, di sini nanti silahkan Anda pilih, kan ada JMD, ada buku, e-book, silahkan Anda pilih skripsi. Nah, skripsi apa nih prodi Anda maunya? Mau bahasa Inggris, silahkan skripsi bahasa Inggris. Lalu dimulai pencarian. Nah, ini adalah semua judul skripsi bahasa Inggris yang ada di perpustakaan. Jadi Anda bisa melihatnya juga melalui digital library ya. Jadi tidak perlu datang ke perpustakaan. Jadi halamannya ada banyak nih. Seperti itu ya. Oke. Lalu untuk syarat selanjutnya adalah jumlah judul skripsi yang diajukan ini adalah minimal 2 judul dan maksimal 4 judul. Oke. Lalu, judul yang diajukan ke perpustakaan adalah sesuatu yang baru dalam dunia pendidikan. Jadi, misalnya nih, Anda ketemu beberapa referensi di perpustakaan, ada skripsi A dengan judul bla 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 bla. Saya tertarik nih, mau sama ada judulnya. Nggak boleh. Jadi, judulnya tuh harus benar-benar baru sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini. Oke. Lalu judul skripsi tidak akan diterima apabila sama dengan skripsi yang telah ada di perpustakaan. Jadi nanti ketika Anda mengajukan skripsi, pustakawan akan mengecek kembali nih, apakah skripsi Anda ada atau tidak di perpustakaan. Kalau sudah ada, misalnya ada mengajukan tentang BMP method, terus dalam materinya juga vocabulary, berarti kan sama nih BMP sama vocabulary, berarti itu dijamin itu nanti skripsi Anda judulnya akan ditolak oleh pustakawan. Jadi silahkan untuk mencari secara rinci dan baru. Gimana sih cara mencarinya? Kita nanti akan mempelajari itu ya. Kita lanjut ke sini. Ini tadi formnya itu. Oke. Nah, misalnya ini ada 2 judul. Ketika kita memiliki ketertarikan kepada judul pustaka, yang pertama saya ingin menggunakan yang namanya pengaruh penggunaan media sosial WhatsApp Group terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi bisnis misalnya. Nanti mana sih kata kuncinya? Bagaimana sih cara mencari di Digilib? Jadi Anda harus menentukan kata kunci. Kata kunci itu biasanya adalah variabel terpenting yang ada di judul Anda. Seperti nomor 1, variabelnya ini yang mana yang penting adalah media sosial. Media sosial WhatsApp Group ini adalah metode yang digunakan atau media yang digunakan dalam
skripsi, oke, dalam penelitian. Nah, variabel lainnya mana? Ternyata ingin mengukur motivasi belajar terhadap apa? Mata pelajaran ekonomi bisnis. Jadi ini yang disebut dengan yang namanya kata kunci. Oke, yang saya hitamkan ini adalah kata kunci. Ini adalah judul kedua misalnya. Ini adalah kata kunci. Kita analisa dulu yuk kata kunci yang pertama, yaitu menggunakan sosial media WhatsApp group. Coba kita copy paste. Oke, di sini. Oke, kita cek. Oke, media sosial WhatsApp group kok nggak ada? Masa sih, saya nggak percaya. Akhirnya saya kerucutkan lagi nih. Saya kerucutkan lagi untuk kata kuncinya menjadi WhatsApp group aja. Coba saya teliti. Lah, ternyata ada dua. Tapi kita harus menganalisa lagi nih. Kan WhatsApp group terhadap tadi adalah motivasi belajar ya. Nih, motivasi belajar dan ekonomi bisnis. Variabelnya kita analisa lagi. Kalau WhatsApp group dengan prestasi belajar sudah ada, berarti tidak boleh digunakan. Dengan berarti punya saya belum ada nih, karena saya itu kan motivasi belajar. Terus ekonomi, ini kan perencanaan bisnis. Kalau ini kan ekonomi bisnis, berarti bisa diajukan ke perpustakaan. Seperti itu ya. Jadi setelah misalnya nih kita menemukan kata kunci pertama tadi WhatsApp group, kan banyak belum diteliti. Oke, berarti Anda accepted atau di ACC dan diterima. Tetapi ketika sudah banyak banget, itu tidak akan saya terima. Oke, makanya di sini nomor 1 adalah ACC atau diterima. Nah, sedangkan nomor 2 nih, pengaruh metode pembelajaran Jigsaw terhadap prestasi belajar dan kemampuan belajar siswa dalam menyelesaikan materi faktorisasi suku aljabar misalnya. Oke, nggak nyambung banget ya, yang satu ekonomi, yang satu matematika. Ini misalnya aja loh ya, hanya misalnya. Oke, misalnya saya ini tertarik nih sama Jigsaw. Jigsaw itu udah ada nggak ya? Saya gunakan dulu kata kunci pertama. Jigsaw ada prestasi belajar. Saya ingin meneliti ini nih. Jigsaw. Oke, saya cari. Kalau sudah banyak begini, saya sarankan kepada Anda untuk mundur. Oke, apalagi ini sudah Jigsaw, diskusi prestasi belajar. Nah, apalagi udah ada nih Jigsaw prestasi belajar. Berarti nanti kemungkinan besar saya akan memberikan not di sini. Jigsaw sudah banyak sekali dan hampir ada di semua prodi. Terus yang kedua, Jigsaw yang jika dihubungkan dengan variabel apa prestasi belajar ini juga sudah ada, berarti ini tidak bisa dilanjutkan. Oke, yang diterima hanya yang ini, gitu ceritanya. Terus, Miss atau Bu, misalnya Jigsaw nih nggak ada di sini nih. Saya mau ngecek dengan variabel yang kedua, boleh nggak? Boleh. Tapi yang penting, Anda harus melakukan pengecekan dengan variabel yang pertama dulu, oke? Kalau ini sudah banyak digunakan, berarti variabel selanjutnya ini juga akan percuma untuk dilakukan pemeriksaan. Karena ininya aja sudah banyak. Anda sudah gagal di yang pertama, gitu. Oke, paham ya? Itu adalah cara mencari kata kunci atau judul pada Digilib. Jadi menentukan kata kunci terdahulu, lalu mengecekkan satu persatu kata kunci yang ada di sini. Saya tetap mau nih, melakukan pengecekan. Bener nggak sih ada prestasi belajar ini? Saya mau coba lagi prestasi belajar. Oke. Nah, ya ini udah banyak banget prestasi belajar kan. Oke. Berarti ya sudah. Sedangkan tadi aja Jigsaw dengan prestasi belajar aja sudah ketemu. Apalagi kalau Anda ingin menggunakan kata kunci kedua akan lebih banyak. Makanya saya katakan tadi kita harus mencari kata kunci satu persatu terlebih dahulu. Jadi kalau nomor 2 ini adalah kata kunci pokoknya adalah Jigsaw, sedangkan ini adalah kata kunci kedua dan ketiga. Yang kedua ketiga ini biasanya adalah variabelnya. Seperti itu ya. Terima kasih. Lalu ini sudah tadi ya melakukan pengecekan. Nah, ketika nanti administrasi pustakawan telah melakukan ACC kepada judul Anda dan pembimbing 1, pembimbing 2 juga sudah
sah melakukan ACC atau memberikan tanda ACC kepada Anda silakan mengunggah yang namanya form atau berkas ACC pengajuan skripsi dalam bentuk PDF. Diisi dulu untuk nomor induk, nama lengkap, program studi, judul skripsi, dan juga file yang diunggah. Ini tujuannya untuk apa? Agar nanti pustakawan bisa memberikan feedback kepada masing-masing pembimbing Anda. Ini loh, misalnya pembimbing dari Dr. Vera Septi Andrini, ketua kita, itu berapa orang sudah ACC seperti itu. Nanti untuk wakil ketua 1 Pak Harto, Pak Dr. Soeharto, itu berapa orang yang sudah ACC, itu akan tahu seperti itu. Jadi nanti kalau di luar itu tidak ada nama Anda dan buktinya juga tidak ada, jadi nanti pustakawan bisa melakukan verifikasi, loh ini loh Bu belum ada mengajukan ke perpustakaan kok bisa di ACC seperti itu. Oke, jadi pengajuan judul skripsi yang telah di ACC itu harus diverifikasi juga. Oke, selanjutnya, nah, cara mencari judul karya ilmiah dosen. Seperti yang Anda tahu, 2 tahun lalu itu Perpustakaan Sekitar Gere Nganjuk menghimbau kepada mahasiswa untuk menggunakan yang namanya karya ilmiah dosen dalam skripsi mereka. Bagaimana sih caranya? Saya lo nggak tahu, Miss. Karya dosen saya itu apa? Dosen pembimbing saya itu apa karyanya? Kalau Anda tidak tahu, silahkan untuk mengunjungi yang namanya Google Scholar atau Google Cendekia. Oke, di sini udah ada ya Google Cendekia. Nanti ini PPT-nya akan saya share di WhatsApp grup kita. Oke, Google Cendekia. Nah, di Google Cendekia itu tinggal kita ketik aja nama pembimbing Anda siapa. Misalnya Dr. Vera Septi Andrini. Udah itu aja. Nanti kita cari lah, ini udah ketemu Dr. Vera dari STIKI PGRI Nganjuk. Silakan Anda lihat apa saja karya dari dosen Anda, pembimbing Anda. Misalnya ada mahasiswa yang sama-sama tertarik dengan flip classroom. Oh iya, Bu Vera juga ini ada penelitian tentang flip classroom. Saya ingin membaca ini dulu deh, cocok apa enggak ya dengan skripsi saya. Oke, saya kalau cocok mau saya citasi, silakan Anda baca, tinggal klik kanan aja seperti biasa. Kalau mau download juga bisa, silakan dibaca terlebih dahulu. Ternyata ada nih yang cocok. Biasanya itu ada di backgroundnya ya, di introduction. Misalnya paragraf ini ada yang cocok dan bisa Anda lakukan citasi atau paraphrase. Cara melakukan paraphrase yang mudah itu bagaimana? Oke, jangan nggak usah bingung-bingung. Biasanya kan kita analisa satu persatu tuh ya. Ini misalnya judulnya apa, dari mana, nggak usah pusing-pusing. Kalau dari Google Cendekia ada trik khusus untuk melakukan citasi. Oke, nah ini biasanya yang digunakan adalah apa? Tinggal ini aja kita klik, oke, kita copy paste, lalu nanti ini bisa kita pindahkan ke bibliografi kita atau ke daftar pustaka. Ini hanya misalnya ya. Oke, kan tinggal gini, tinggal diatur mau bagaimana gaya selingkungnya. Udah selesai. Oke, cepat dan praktis. Begitu ya teman-teman. Jadi untuk melakukan citasi dari Google Scholar itu mudah banget. Tinggal diklik tadi citasinya, lalu biasanya kita menggunakan apa style, ya sudah tinggal di copy paste saja seperti itu. Nah, selanjutnya itu untuk melakukan citasi ya. Oke, berarti kalau sudah selesai semua berarti Anda siap untuk melakukan yang namanya